Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erin Waridatul Husna, NIM E 2019-1947. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau menanggapi tentang ekonomi terbuka atau perekonomian 4 sektor. Nah, kemarin minggu lalu sudah dijelaskan tentang perekonomian 3 sektor. Nah, di mana di situ terdapat rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, dan juga pemerintah. Namun, kalau yang perekonomian terbuka atau perekonomian 4 sektor ini terdapat ekspor impor atau campur tangan dari luar negeri kayak gitu. Nah, yang pertama, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang perekonomian 4 sektor, alangkah lebih baiknya kita mengerti dahulu tentang pengertian perekonomian 4 sektor. Nah, perekonomian terbuka atau perekonomian 4 sektor adalah perekonomian suatu negara yang terlibat luas dalam perdagangan antar negara. Hampir seluruh negara di dunia menganut perekonomian terbuka. Dengan ikut dalam perdagangan internasional dapat memacu perekonomian internasional karena akan memperluas pasar dan meningkatkan daya saing produksi dalam negeri. Nah, jadi perekonomian terbuka itu ada rumah tangga produsen, rumah tangga konsumen, pemerintah, dan juga ekspor impor kayak gitu. Di sini ada 3 konsekuensi penting yang menyangkut tentang penyesuaian pengertian 3 konsep tersebut. Yang pertama, permintaan agregat di pasar barang. Kemudian yang kedua, ada jumlah uang yang beredar dari pasar barang. Yang ketiga itu ada harga barang dan jasa. Nah, kemudian aliran perekonomian pun juga sama kayak yang perekonomian 3 sektor, cuman ini ditambahin ekspor impor. Jadi kita tuh ada campur tangan sama luar negeri kayak gitu. Kemudian komponen pengeluaran agregat. Nah, itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama konsumsi rumah tangga atas barang-barang yang dihasilkan. Kemudian ada investasi perusahaan, ketiga ada pengeluaran pemerintah. Nah, kemudian faktor penentu ekspor ada 4. Yang pertama, apabila barang tersebut diperlukan negara lain dan mereka tidak dapat memproduksi barang tersebut, maka produksinya tidak dapat memenuhi keperluan dalam negeri. Kedua, mutu barang. Yang ketiga itu citra masyarakat luar negeri terhadap barang yang diekspor. Keempat itu kemajuan teknologi juga sangat mempengaruhi negara kayak gitu. Kemudian ada namanya faktor penentu impor ya. Tadi kan faktor penentu ekspor, sekarang faktor penentu impor. Apa saja sih? Ada tingkat pendapatan negara, inflasi, kemampuan suatu negara untuk membuat barang, sama cita rasa konsumen. Nah, kemudian keseimbangan perekonomian terbuka. Nah, penawaran dan pengeluaran agregat. Nah, di situ penawaran agregat terdiri atas barang yang diproduksi dalam negeri yang meliputi pendapatan nasional atau Y. Nah, kemudian serta barang yang diimpor dari luar negeri. Jadi ada persamaannya. Nah, penawaran agregat ini ada persamaannya, yaitu AS sama dengan Y plus M kayak gitu. Kemudian prinsip dasar telah ditetapkan Islam mengenai perdagangan dan niaga telah tolak ukurnya dan kejujuran, kepercayaan, dan ketulusan. Sejarah telah membuktikan bahwa Islam telah menganjurkan perdagangan internasional. Jadi Islam sendiri pun sudah menganjurkan perdagangan internasional ya. Jadi sudah halal adanya campur tangan dari luar negeri kayak gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai ulasan sedikit tentang perdagangan internasional atau ekonomi terbuka. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.